gitu. Terus kalau yang lain apa ya? Ya paling saya sih belum ada pasangan ya. Ini lebih aktif kayak kemarin Ramadan tuh ikut beduk ini sampai katanya Hari saudara sepupu, Cousin Days. Ya, bagus ya. Oke, makasih. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ayu Ting Ting yang bosan ditanya kapan nikah saat lebaran. Meski belum memiliki pasangan pada Idul Fitri kali ini, Ayu Ting Ting tetap merayakan lebaran dengan penuh kebahagiaan. Apalagi pada Idul Fitri kali ini sudah ada keponakan yang baru beberapa bulan lahir. Hal ini menambahkan kebahagiaan Ayu Ting Ting sendiri. Ayu Ting Ting juga mengaku bahwa ia memiliki serangan dan juga seragam tersendiri saat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun di tengah kesendirian Ayu Ting Ting tak terlalu banyak berharap pada segera mendapatkan momongan. Menurut Ayu Ting Ting, jika dirinya sudah fokus menikah, maka dipastikan soal fokus mengurus keluarganya. Ayu Ting Ting mengaku bahwa ia terpenting adalah keluarganya yang sehat, bahkan Ayu merasa bosan ketika ditanya kapan akan segera menikah. Berikut wawancara bersama dengan Ayu Ting Ting. Masih bayi, tapi untungnya tadi si baby pas lagi sholat, habis dikasih mimi, terus langsung tidur. Jadi mamanya bisa ikut sholat. Bu Ayu temanya apa sih ini? Iya, kompak bajunya ada desainer. Temanya, sendiri nggak? kalau ini mah baju buat sholat doang, habis ini nanti ganti lagi. Yang Ada berapa style nih Bu Ayu hari ini? sekali doang, udah. Maksudnya kalau biasa kalau saya kan kalau seragam tuh biasanya saya yang ngurus. Baik itu acara Idul Adha atau Idul Fitri, biasanya sih mereka semua serahin ke saya. Kalau ini ibu nih, saya nggak tahu nih ibu. Paling habis ini ganti yang dari saya. Kalau yang satunya kayak gimana? Warna apa tuh? Warnanya Temanya gitu. warna biru apa ya? Biru telur asin ya? Nggak tahu deh biru telur apa itu. Ya pokoknya warna kebiru-biruan deh. Itu khusus Warna-warna untuk soft. khusus untuk ini ya kayak Iya. undangan gitu. Ada Nggak desainer. undangan sih cuma keluarga. Karena kan kakak ayah yang paling tertua kan udah nggak ada. Jadi rata-rata semuanya pada ngumpulnya di sini. Gitu. Jadi kita cuma sama keluarga doang. Nggak open house buat semua orang enggak. Di lebaran tahun ini seperti apa? Iya Bu. Ada yang beda nggak Bu? Yang beda ada si bayi. Oke. Kalau lebih rame rumah, lebih heboh, lebih repot gitu. Terus kalau yang lain apa ya? Ya paling saya sih belum ada pasangan ya. Ini Iya. lebih aktif kayak kemarin Ramadan tuh ikut beduk ini sampai katanya Lupa. lupa ya bisa. Iya semalam apa namanya kita pengen sekaligus lihat takbiran, biasanya cuma lewat-lewat doang. Nah pas saya lagi mau lewat kebetulan ada anak-anak. Selanjutnya Ahmad Dhani gelar acara Kusinde, undang Ari Lasso hingga Andra Dewa 19. Musisi Ahmad Dhani menggelar acara Kusinde dan undang Ari Lasso hingga Andra Dewa 19. Diketahui sebelumnya Ahmad Dhani baru saja selesai menggelar acara Kusinde. Acara tersebut digagas Ahmad Dhani untuk mengajak kumpul dengan saudara laki-laki dan juga beberapa musisi yang sudah dianggap seperti saudara. Acara tersebut terlihat dihadiri oleh penyanyi Ari Lasso. Ayah dari alumni tersebut memaparkan bahwa Ari Lasso bisa ikut dalam acara tersebut. Disinggung dari mengenai makna lebaran di tahun ini, Ahmad Dhani mengaku masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut wawancara bersama dengan Ahmad Dhani. Ini bukan halal bihalal. Bukan. Ini saya buat acara mulai tahun ini namanya Cousin Days. Cousin Days. Oh, yang spesial di hari Lebaran apa nih Pak? Nggak ada, biasa-biasa aja, paling seperti itu gitu. Sungkem-sungkeman. Iya, yang paling spesial ada justru tanggal 3 itu. Tanggal 3 kita tetapkan sebagai hari cousin. Hari saudara sepupu. Cousin Days. Ya, bagus ya. Oke, makasih Mas Dhani.
orangnya. Terakhir terakhir apa juga koknya? Ini nggak usah belum. Selanjutnya, selama 3 tahun di Trio Macan, ini sering dikirimi foto tak senonoh dari netizen. Ananda Putri Sikalia atau Nanda, Elo, Fatimah Zun Zahro atau Elo, dan juga Dona Dwi Febiola atau Dona meneruskan grup musik Trio Macan dengan generasi ketiganya. Selama 3 tahun bermusik di bawah naungan Trio Macan, banyak hal yang dialami oleh Nanda, Elo, dan juga Dona saat manggung. Elok dan juga Dona mengaku banyak kejadian tak mengenakan ketika Trio Macan manggung di sebuah tempat, yang salah satunya di Cupiti, Mama. Beruntung personel Trio Macan generasi ketiga ini tak mendapatkan perlakuan tak mengenakan usai manggung, sebab pihak keamanan dan juga semua menjaga ketat mereka. Di sisi lain, Elok mengikuti dan juga hal tak mengenakan terjadi di media sosial. Banyak sekali warganet yang melewatkan dan kelewatan dengan aksi mereka. Berikut wawancara dengan Trio Macan. Teriak-teriak bareng, berkeringat bareng, itu seru banget. Sebelum lanjut, perkenalan dulu kalian, mungkin banyak juga yang belum kenal ya kan. Dari sebelah kiri. Ini saya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Dona Trio Macan, dan aku ada Elo Trio Macan, aku Nanda. Oke. Kalian tadi seberapa antusiasnya gitu di atas panggung, sementara kan cukup ramai juga nih yang nonton Trio Macan, terus dibuka lagunya dengan lagu Iwa PY. Nah, itu seperti apa antusias dan rasanya seperti apa? Nah itu makanya biasanya Iwa PY itu ditaruh di bagian tengah, pertengahan konsep lagu ini dikasih di awal karena emang ini perdana banget kita manggung di sini, dan kita udah tadi persiapan banget pakai acara kita stretching dulu. Oke, stretching sebelum manggung. Nggak seleo nanti pas goyang. Iya, kita push up. Oh iya, enggak itu mah berlebihan banget. Jadi stretching dulu ya tadi sebelumnya ke atas panggungnya. Kita kan putar kepala juga. Oke. Ya, Nah, kan setelah sebulan puasa terus manggung lagi, joget-joget di atas panggung. Tadi pas turun panggung badannya pada pegal-pegal nggak sih? Pegal sih enggak. Cuma kita selama 1 bulan nggak olahraga mungkin agak ngap. Agak ngap berarti ya? Ngap banget. Biasanya kan kita setiap hari itu olahraga. Itu di bulan puasa kita berhenti dulu. Kita berhenti olahraga karena Berita selanjutnya datang dari Dr. Richard Lee yang dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Dr. Richard Lee dan pengacara Afif Edison dilaporkan ke polisi terkait dugaan kasus penistaan agama. Kali ini, giliran advokat bernama Herwanto melaporkan Richard Lee dan Arif Edison ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan STTLPB-186-4-2023-SPKT- Polda Metro Jaya. Dokter kecantikan tersebut dianggap telah melakukan penistaan agama dalam konten YouTube pribadi miliknya bersama sang narasumber Afif Edison, di mana menurut Herwanto diduga telah menyandingkan kalimat kun fayakun dengan mantra Bim Salabim, sehingga Herwanto dilaporkan keduanya ke polisi. Sebelum mengambil jalur hukum, Herwanto menegaskan bahwa melakukan diskusi langsung bersamaan dengan para tokoh agama terkait dengan dugaan penistaan agama tersebut. Berikut wawancaranya. Yuk. Oke, Pak Gunan, mungkin sebelumnya seperti apa malam ini agendanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat bersama teman-teman dari Pemuda Ansor. Kita semua di sini prihatin dan ingin meluruskan ya, menjelaskan kepada masyarakat khususnya berumat Muslim, berumat Islam maupun yang agama-agama lainnya, supaya tidak ada simpang siur dan tidak ada praduga-praduga terkait dengan laporan kami yang kami sudah laporkan pada saat itu dengan terlapornya Dr. Richard Lee dan Arif Edison, yang kami duga berdasarkan dari analisa.
Setelah pencak silat, Iko Uwais ingin kenalkan kuliner Indonesia ke luar negeri. Iko Uwais acap kali kesulitan mencari masakan Indonesia saat syuting film di luar negeri. Dasar itulah yang membuat Iko dan juga sang istri Audi Item menggeluti bisnis kuliner dalam bentuk makanan khas Nusantara dalam kemasan siap saji. Sebagai awalan, Audi dan Iko memilih menu makanan Minang sebagai barang dagangan. Brandnya Sajian Lado. Audi menuturkan alasannya memilih menu makanan dari Minang karena rendang pernah masuk ke daerah makanan terenak di dunia. Selain terlibat dalam varian makanan berat milik Audi Item, Iko Uwais juga memiliki varian tersendiri, yaitu Sajian X Iko Uwais yang menyajikan buah kering hasil pembekuan. Iko berencana memberi produk kulinernya ke luar negeri, terutama saat ada job syuting yang melibatkannya. Berikut wawancara dengan Iko Uwais. Yang bisa memperpanjang masa umur produk sehingga mampu untuk mencakup negara-negara atau pengiriman yang jauh dengan masa simpan yang lama. Oke, dan kenapa seri yang pertama adalah Minangkabau? Mbak Audi, boleh dong dijelasin kenapa pilih yang pertama adalah Minangkabau series? Karena rendang makanan terenak di dunia. Setuju kan? Setuju dong. Iya kan? Nah, jadi memang ada rendang dan juga ada dendeng balado dan juga ada paru lado hijau ya kita pilihnya. Karena memang ya based on Iko biasanya kalau lagi syuting ke luar negeri bareng dengan teman-temannya gitu, mereka kangen banget masakan Indonesia yang otentik. Karena di luar negeri walaupun ada, tapi rasanya nggak sama gitu. Jadi dengan kita bikin sajian lado ini supaya teman-teman yang di luar negeri ataupun di luar kota juga bisa nyobain ya gitu, dan sangat-sangat gampang banget gitu dipanasinnya dan dibawa kemana-mana juga packagingnya juga oke gitu. Apalagi dengan sajian yang punya packaging katanya sudah aman dan bisa bertahan cukup lama untuk dibawa kemana-mana tanpa pengawet tanpa pengawet kemudian tanpa MSG ya, jadi memang aman banget gitu. Dan memang kita juga Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.